Kita akan berdoa memohon Tuhan memimpin dan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Dan kami tahu waktu kami pujian kami naikkan dari roh kami yang menyembah Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami ini berpusat kepada Tuhan. Sama seperti pujian yang kami naikkan. Tidak ada satupun yang menceritakan tentang kami sebagai manusia. Problem kami, masalah kami menjadi pusatnya. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi pusatnya. Biarlah tiap kali kami memuji Tuhan, tiap kali kami datang ke rumah-Mu, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang kemudian membalikkan kami dengan semua keadaan, situasi, kondisi yang ada. Engkau menyatakan diri-Mu lewat pujian itu bahwa Engkau adalah pusatnya. Sehingga kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut karena kekuatan kami, kemampuan kami, bahkan berkat yang kami miliki itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, itu juga milik-Mu. Sebab itu Bapa, biarlah kiranya dalam ibadah-ibadah seperti ini, Engkau menguatkan kami semua. Dan tiba saatnya kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk memahaminya sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, kami membawa kebenaran-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan, tolong urapi, mampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dan kami semua biarlah kami dapat memahami dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan tapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau awali khotbah saya hari ini saudara dengan pertanyaan. Dan ada hadiahnya. Musa udah liatin saya saudara. Kira-kira hadiahnya apa saudara? Coklat, roti kongguan, atau angpau? Atau saudara mau ketiganya saudara? Coklat, roti kongguan, dan angpau. Saudara, saya jadi ingat waktu saya pikir apa tiga-tiganya ya saya kasih supaya wow ini tiga-tiganya ya. Tapi saya ingat firman Tuhan, Petrus pernah ngomong begini, coklat, kongguan, dan angpau tidak ada padaku. Sebab itu saudara, saya akan berikan firman Tuhan buat saudara. Saya sengaja saudara beli ini di toko buku kemarin. Istri saya nih bilang, buat apa beli Alkitab 2 saudara ya. Ini gak ada versi digitalnya saudara. Dan yakinlah apa yang saya beli ini harganya lebih mahal dari yang saya punya. Karena waktu di toko buku saya punya dilema saudara, beli yang 70-an ribu atau yang lebih mahal dari itu. Nah kalau saudara jadi saya, saudara mau beli yang mana? Saudara, saya beli yang lebih bagus. Dan hari ini saya pikir saya mau hadiahkan buat jemaat yang bisa jawab pertanyaan saya. Cuma satu saja pertanyaannya. Saudara siap? Kalau yang lalu-lalu saudara hamba Tuhan dan keluarga majelis gak boleh ikut. Betul? Kali ini kira-kira boleh ikut gak ya? Yang majelis bilang boleh begitu ya. Anak majelis langsung bilang begini, amsyong gua. Bapak gua majelis periodenya gak turun-turun begitu ya. Naik turun terus, hari ini gua gak bisa jawab. Tapi hari ini saudara, karena gereja kita itu kan namanya GKI Anugerah. Saya mau berikan anugerah buat semuanya. Jadi semua boleh jawab, termasuk hamba Tuhan saudara. Termasuk hamba Tuhan. Boleh jawab. Ya. Karena nanti toh saya yang pilih bukan? Saudara, saya akan ajukan sebuah pertanyaan dan syaratnya adalah saudara boleh angkat tangan tapi nanti jawab setelah saya tunjuk. Jawabnya di depan ini. Pertanyaannya saudara, sebutkan semua nama hamba Tuhan yang melayani di GKI Anugerah hari ini.
Ada yang mau jawab? Nanti kalau nggak ada yang mau jawab, Musa yang maju loh. Pertanyaannya sekali lagi ya, mungkin ada yang belum ngeh nih. Sebutkan nama semua hamba Tuhan yang melayani di GKI Anugerah hari ini. Ini kagak pada hafal? Oh ada, ya silakan maju Bu. Boleh ke depan. Di depan sini biar didengar jemaat. Kalau nggak gimana ngambil Alkitabnya? Ayo maju ke depan. Yuk silakan di depan. Nggak apa-apa, saya sekali naik mimbar. Saudara kasih applause dulu Bu, dong buat ibu ini ya. Ayo sini. Saudara Aster itu jarang di mimbar, biasanya di pintu depan bukan? Hari ini Aster ada di depan. Ya, namanya siapa Bu? Kalau nama panggung Meli. Kalau nama di PW Esther ada yang manggil Meme, Xiaomei. Selamat pagi Bapak Ibu, hari ini kalau tidak salah jawaban saya yang saya tadi temui hari ini ada Bu Lili Eprin, ada Pak Henry, Muse, ada Pak Susem, Muse juga. Yang saya tahu hari ini sampai saat ini, Muse Roni lihat hari ini. Hamba Tuhannya ya. Semuanya Bu, semuanya. Semuanya yang ketemu Pak Cheng Lison, Pak Hendrikus. Oke. Udah ya kalau salah mah ya, hamba Tuhan cuma itu. Betul Saudara? Kira-kira betul nggak sih? Masih ada? Masih? Ayo ingat-ingat tuh Bu. Ayo siapa lagi? Yang di sekolah minggu belum disebutin. Oh berarti guru-guru juga. Oh, hamba Tuhannya. Ibu Veronica. Oke. Yang di remaja? Yang di remaja saya kurang apa. Saya kan bukan remaja ya. Yang ketemu Bang Injil Gebi, Bu Siani, terus Jessica ya Bu Jessica. Terus Bu Dewi ya, itu mah bukan di sini ya Mari. Itu aja yang saya tahu. Kalau di Cialing? Di Cialing, yang di Cialing hamba Tuhannya apa majelisnya? Kalau hamba Tuhannya siapa? Di Cialing saya kurang hafal ya. Kalau majelisnya saya kenal Ibu majelis Meli. Siapa lagi saya lupa lagi. Saudara namanya ada kita punya di Cialing adalah Penatua Lanisung. Jadi dikasih nggak saudara? Nggak bisa jawab semua nih. Karena gereja kita GKI Anugerah. Kalau GKI Betel saya nggak kasih saudara. Tapi baca dulu Bu. Baca yang ini aja kira-kira apa tuh? Baca Alkitab ini di tiap-tiap hari dan doakan hamba-hamba Tuhan di GKI Anugerah. Nah. Ya silakan. Terima kasih Bu Meling ya. Saudara kenapa saya minta si Meling untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan? Kenapa saudara? Karena saya berpikir saudara yang terbaik yang saudara bisa berikan kepada hamba Tuhan adalah doa. Karena ada masanya saudara, hamba-hamba Tuhan juga mengalami burnout. Ada masanya kami juga sakit saudara. Dan ada masanya kami betul-betul memohon pertolongan dari Tuhan bahkan ketika menyampaikan firman Tuhan. Saudara tiap-tiap minggu kalau saudara hari Sabtu atau di hari lainnya saudara ingat hamba Tuhan siapa yang berkhotbah hari Minggu ini ya. Saudara kan kita sudah tahu minggu depan siapa yang berkhotbah. Saudara doakan. Karena seringkali saudara yang berdoa adalah hamba Tuhan kepada jemaat. Tetapi ada juga saya baru saja baca WA. Ya, ada jemaat yang kemudian menelpon hamba Tuhan dan mendoakannya. Saudara kemungkinan besar waktu saya berbicara seperti ini. Pak Pendeta kapan tapi Bapak doakan saya.
Kalau Bapak minta kami doakan Anda, kapan Anda doakan saya? Saudara, tentu kami ingin sekali mendoakan Bapak Ibu. Semuanya satu persatu. Tetapi kadang kami terbatas untuk tahu apa yang spesifik yang saudara perlukan, betul? Ya, sebab itu saudara jangan sungkan untuk datang kepada hamba-hamba Tuhan di gereja ini, datang kepada kami dan ceritakan apa yang bisa kami doakan secara spesifik. Kalau kesehatan, kalau pekerjaan tentu kami tahu saudara. Tetapi ada hal-hal spesifik yang mungkin saudara alami dan saudara mau didoakan. Saudara, kenapa saya minta bicara tentang doa? Karena saya percaya ini saudara, doa orang benar itu besar kuasanya. Amin saudara? Saudara, di mulut kita bisa mengaminkannya. Tetapi ada kalanya tindakan kita tidak seperti itu. Kalau kita boleh jujur apa adanya, banyak dari kita yang bisa jadi merasa bersalah karena kita kurang menggunakan waktu kita untuk berdoa, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang jarang berdoa, saudara. Ya, bahkan kadang ketika kita datang ke gereja ini, kita pun kurang berdoa. Kalau saudara nggak percaya, saudara nanti setelah saudara minggu depan saudara datang ke sini, datang 10 menit, 5 menit sebelumnya saudara akan lihat apa yang terjadi di ruangan ini sebelum ibadah dimulai. Saudara akan dengarkan suara-suara itu dan yakinlah kemungkinan besar, sebagian besar dari suara-suara itu bukanlah suara orang berdoa. Tapi orang ngobrol. Saudara, saya diberkati kalau saudara masuk ke gereja Katolik misalnya. Ketika masuk saudara, suaranya senyap. Karena tiap orang kemudian duduk dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Saudara, agak berbeda dengan apa yang kita alami. Dan saya berharap ini yang akan kita alami ke depannya pada waktu kita datang saudara. Kita datang duduk berdoa. Pada waktu kita mau pulang, kita gak perlu buru-buru kemudian pulang saudara. Tapi sediakan waktu untuk saat teduh. Karena kita punya satu hari. Hanya satu kali sepanjang minggu kemungkinan besar kita duduk di dalam ruangan ini. Dan ini ruangan yang kita dedikasikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan tiap minggu. Pakai waktu itu untuk berdoa. Saudara, waktu membahas bagian ini saya juga kemudian coba cari tahu mengapa sih orang Kristen itu jarang berdoa. Kira-kira ini alasannya. Merasa tidak punya waktu, terlalu sibuk, tidak langsung melihat hasilnya, kurang pengertian akan kekuatan doa. Rasa tidak layak atau bersalah karena mungkin saja kita merasa ini kita kotor sehingga kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Padahal nanti firman Tuhan bicara sesuatu yang berbeda. Kurang mungkin dibimbing, kurang tahu bagaimana melakukan disiplin rohani tentang doa. Tapi ini nyata karena saya pernah bertemu dengan seorang dalam grup pemuridan saya. Ada seorang ibu yang sudah lama sekali melayani di paduan suara. Ibu ini sering sekali aktif sekali latihan, sering kemudian tampil melayani di dalam paduan suara. Tetapi waktu masuk ke dalam grup pemuridan, ketika saya memintanya untuk berdoa, ibu ini maaf Muse, saya gak bisa berdoa. Saya berpikir saudara ibu ini memang tidak bisa berdoa di publik. Tetapi dia betul katakan saya tidak bisa berdoa. Lalu kemudian saya meminta seorang pembimbingnya. Kemudian untuk membimbing ibu ini untuk kemudian belajar berdoa. Puji Tuhan setelah selesai pemuridan selama 1 tahun. Ibu ini bisa berdoa. Saudara, ada memang orang yang kurang dibimbing untuk berdoa. Tidak tahu bagaimana caranya. Ada pemuda yang belum lama percaya saudara. 1 kali kemudian masuk ke dalam persekutuan doa pemuda yang saya pimpin. Kemudian teman-teman pemuda berdoa cukup lama. Orang ini bertanya begini kepada salah satu teman. Pertanyaan yang jarang bahkan hampir tidak pernah kami dengar. Dia katakan begini, kalian itu kalau berdoa ngomong apa aja sama Tuhan? Kita gak pernah pikir begitu kan ya? Ngomong apa? Karena bisa jadi kita sudah sering kali berdoa. Tapi orang-orang yang berasal dari kepercayaan yang lain, orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, belum percaya kepada Kristus, memang tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Itu sebabnya para murid juga pernah berkata kepada Tuhan Yesus, ajarkan kami berdoa. Ada orang yang tidak berdoa, jarang berdoa karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena beranggapan buat apa berdoa, karena toh saya bisa lakukan.
Semua yang ada di atas meja yang kita makan ini, semua fasilitas yang ada yang kita nikmati, itu karena saya bekerja. Lalu ngapain kalau kemudian berdoa? Berdoa saja tidak akan mendatangkan makanan dan minuman. Betul saudara, tapi nanti kita akan bahas betulkah sikap yang seperti itu. Saudara, yang terakhir agak sedikit miris sebetulnya. Bagi teman-teman yang aktif sekali melayani. Saudara, kadang pelayanan itu bisa membawa kita untuk jarang berdoa. Terjebak pada kegiatan rohani tapi tanpa relasi pribadi dengan Allah. Sibuk pelayanan. Saudara, bisa jadi kalau kita perhatikan sikap kita atau tindakan kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kemungkinan besar doa bukanlah pertama kali yang menjadi respon kita. Bukan doa yang kemudian langsung tiba-tiba kita ingat, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Sebab itu saudara, dalam eksposisi kita yang terakhir di minggu yang keempat ini tentang surat Yakobus, kita mau belajar lagi apa yang dimaksud dengan doa yang mengubahkan. Apa yang Yakobus ajarkan kepada kita tentang doa saudara. Di minggu pertama kita belajar bagaimana kita bersikap melihat ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Minggu kedua kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita punya iman. Lalu kemudian minggu yang ketiga kemarin kita belajar tentang love in action. Bahwa iman itu kemudian harus mengeluarkan perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama. Dan yang terakhir ini saudara, tidak semua kita bahas dalam surat Yakobus, tapi beberapa bagian. Yang terakhir ini kita bicara tentang doa. Saya encourage semua jemaat, kalau belum selesaikan kitab Yakobus, surat Yakobus ini, saudara ambil waktu, cuma 5 pasal saudara. Tidak lama, setengah jam atau mungkin 40 menit juga selesai seluruh dari surat Yakobus ini. Saudara, bagian dari surat Yakobus yang membahas tentang doa adalah bagian akhir dari surat. Saudara, mari kita perhatikan Yakobus 5 ya, harusnya bukan Yakobus 4 di sana ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 13-18. Cimeli langsung bisa baca Alkitabnya ya. Saudara bila perhatikan di ayat Yakobus 5 ayat 13-18. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kita perlu ingat kembali bahwa di dalam suratnya Yakobus berhadapan dengan orang percaya yang kepercayaannya kepada Tuhan tidak terwujud dalam perbuatan. Atau dengan bahasa lain, dengan kata lain, saya ingin katakan bahwa Yakobus ketika menulis surat ini, menulis kepada orang-orang percaya, orang Kristen, murid Kristus. Tetapi imannya itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Tidak terwujud. Mereka sama seperti orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Yakobus menulis suratnya supaya jemaat-jemaat di perantauan itu memahami bahwa harusnya iman yang kita miliki di dalam Kristus itu mengubahkan kita. Sebab itu saudara, sebab itu dia katakan waktu dia menulis ini, sebab itu dia katakan berhadapan dengan segala sesuatu kita harus berdoa. Kalau saudara perhatikan di ayat ini yang saya kasih warna merah, dia katakan begini kan ya.
Kalau kemudian kita menderita, pada waktu kita gembira, pada waktu mengunjungi orang yang sakit, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus berdoa. Nah tadi saya bilang begini kan ya, kalau orang yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan berdoa karena kita berbuat dosa. Tetapi Yakobus berkata begini saudara, menulis seperti ini, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi ketika orang itu berbuat dosa bukan kemudian dia lari kepada Allah, tapi dia harus datang kepada Allah dalam doanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dengan kata lain saudara, kalau ada dari kita yang jatuh dalam dosa, doakan mereka. Bawa orang itu supaya Allah mengampuninya. Kalau kamu bertengkar, kalau kamu mengalami konflik dengan orang lain, bawa dalam doa. Karena doa kepada Tuhan itu bisa menolong kita menyadari dosa kita sendiri. Doa akan membuat kita sadar bahwa kita pun berdosa. Betul? Saudara, kalau kita konflik dengan orang lain, apa yang paling mudah kita lakukan? Apa yang paling mudah untuk kita tahu bahwa siapa yang bersalah? Orang lain bukan? Dan itu bisa kita lihat dari anak-anak kalau bertengkar satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita tanya, ayo cerita, kenapa kalian bertengkar? Pasti ya, anak yang besar akan bilang apa? Adik yang mulai duluan. Adiknya bilang apa? Kakak yang mulai duluan. Dan situasi seperti itu nggak berubah. Kedagingan kita bicara bahkan sampai dewasa. Bahkan kita sendiri kalau sudah dewasa tidak seperti anak-anak. Anak-anak berantem, bertengkar, kemudian bisa baikan lagi, main lagi. Tapi kalau orang dewasa bagaimana? Saudara, doa itu akan mengubahkan. Karena pada waktu kita berdoa, saudara, doa itu bekerja sama seperti sebuah mikroskop yang mampu melihat noda yang sekecil apapun di dalam diri kita, saudara. Tapi saya sadar di seling kita ada orang-orang yang meragukan doa. Seperti tadi di awal khotbah saya bilang. Dan menganggap doa hanyalah kata-kata yang diucapkan di udara, saudara. Atau mungkin ada yang beranggapan doa itu cuma self-talk. Self-talk, ngomong sendiri. Doa itu bisa menjadi sebuah terapi supaya kita bisa rilis dari beban emosional atau mungkin beban pikiran. Kalau ngomong sendiri, saudara, ada self-talk, itu bisa menolong kita. Atau mungkin ada yang berpikir juga doa itu adalah sebuah cara untuk detox, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam pikiran kita. Saudara, waktu kita membaca Alkitab, doa itu tidak hanya sekedar kata-kata. Doa kepada Allah Tritunggal itu adalah doa yang mengubahkan. Doa yang mengubahkan. Saudara, saya punya seorang teman yang tidak percaya. Tidak percaya Tuhan. Dan dia juga tidak punya agama apa-apa. Satu kali saya main ke rumahnya, saudara. Dan kebetulan di depan rumahnya itu ada sebuah gereja besar. Dan hari itu banyak yang datang ke gereja itu. Ya, pas jam-jam sekitar jam 6 begitu, ramai sekali sampai parkiran penuh. Lalu kemudian saya tanya ke teman saya ini ramai banget gereja, ada acara apa ya? Dia bilang itu persekutuan doa hari Rabu, saudara. Oh, ada persekutuan doa. Lalu teman saya bilang ngomong begini, Ron, lu lihat tuh, itu yang berdoa semua, itu orang-orang pengecut. Saya langsung kaget kan dia ngomong begitu. Maksudmu apa? Itu coba lihat, orang-orang itu orang-orang yang tidak berani berhadapan dengan realita hidupnya. Mereka pengecut, mereka suruh Tuhan yang hadapi. Mereka suruh Tuhan yang lindungi. Karena apa? Karena mereka gak berani berhadapan dengan tantangan, permasalahan mereka. Pengecut mereka. Kalau saudara jadi saya, kira-kira saudara mau jawab apa? Mau respon apa kalau orang teman saudara ngomong begini? Saudara, saya bilang ke teman saya begini, saudara. Boleh gak saya kasih pendapat saya?
Waktu dia bilang boleh, lalu saya ngomong begini, menurut saya orang-orang yang pergi berdoa itu bukan orang pengecut. Justru mereka adalah orang-orang yang berani. Dia bilang, apa maksudnya kamu bilang berani? Iya, mereka itu bukan orang pengecut, tapi orang yang berani. Mereka berani untuk merendahkan hati mereka, berani untuk menyadari diri mereka ini terbatas. Sebetulnya ada hal tertentu yang mereka bisa hadapi. Ada hal tertentu yang mereka tahu mereka bisa lakukan sesuatu. Tapi mereka sadar hidup ini yang pegang kendali, dunia ini yang pegang kendali bukan mereka. Tapi Tuhan. Mereka sadar mereka manusia dan bukan Allah. Saudara, sebab itu pada waktu kita berdoa, kita sedang menempatkan diri kita sebagai ciptaan. Amin. Ya. Yang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan saudara, kalau saudara bikin satu hari ada to-do list. Ada jadwal yang saudara atur dengan ketat menit per menit. Saudara tahu bahwa apa yang tertera di schedule kita, di jadwal kita pun tidak sama persis. Siapa yang pegang kendali? Rencana kita kah? Bukan, rencana Tuhan. Sebab itu saudara, waktu kita berdoa, saudara, kita sedang menempatkan diri sebagai ciptaan, sekaligus kita juga menempatkan Tuhan sebagai yang maha kuasa. Jadi apa yang bisa kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa doa adalah reaksi orang percaya. Reaksi orang percaya terhadap Allah yang sudah bereaksi di dalam dirinya. Kenapa saya katakan bahwa doa itu adalah reaksi? Kenapa, saudara? Karena sebetulnya bukan kita yang pertama kali datang kepada Allah. Tapi Allah yang datang lebih dulu ke dalam hidup kita, betul? Pada waktu kita berdoa seolah-olah kita yang datang pertama kali. Tapi pada kenyataannya saudara, bukan kita yang pertama kali datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang datang kepada kita. Dan ini tema yang tersusun rapi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian, siapa yang pertama kali mendatangi Adam, manusia yang berdosa itu? Adamkah yang datang kepada Tuhan? Tuhan, aku udah berdosa ini. Tuhan, aku sudah melanggar perintah-Mu. Bukan, saudara. Siapa yang datang? Allah. Allah lah yang datang lebih dulu mencari Adam. Dan sampai hari ini, kalau kita jatuh dalam dosa, siapa yang datang lebih dulu? Allah atau kita? Allah dulu, saudara. Roh Kudus di dalam diri kita itu yang menyadarkan kita ini berdosa. Jadi kalau Allah tidak bekerja di dalam diri kita, nggak mungkin ada orang yang bisa berdoa. Serius. Saudara, doa itu adalah wujud iman. Wujud iman. Wujud kita percaya kepada Tuhan. Doa itu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Sebab itu waktu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku sakit. Tuhan tolong aku sudah gak sanggup. Tuhan tolong jalanku gelap. Tuhan tolong aku butuh hikmat-Mu. Tuhan tolong berikan aku berkat-Mu. Buka, lihat usahaku. Tuhan tolong selamatkan suamiku. Tuhan tolong sembuhkan istriku. Tuhan tolong keluargaku. Tuhan tolong sembuhkan lukaku. Tuhan tolong masa depan anakku. Saudara, kalimat-kalimat itu adalah kata-kata, kalimat-kalimat yang muncul karena Tuhan lebih dulu bekerja di dalam hati kita. Sungguh bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang seperti itu. Yang meskipun seolah-olah kita meninggalkan Dia, saudara, kita jauh dari Dia. Tapi Dia itu adalah Allah yang selalu mencari kita. Menemukan kita, saudara. Kita bereaksi atas aksi yang Allah lakukan di dalam diri kita. Sebab itu saudara, doa juga adalah sebuah ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Waktu ada orang yang sakit, para penatua itu diminta untuk mengunjungi orang itu. Betul ya, tadi dicatat ya. Rekan-rekan majelis yang penatua ingat ayat ini. Ya.
Penatua itu diminta untuk datang ke rumah orang yang sakit itu dan kemudian mengoleskan minyak dan berdoa bagi orang itu. Saudara, kenapa harus oleskan minyak? Saya coba baca beberapa komentari. Ternyata mengoleskan minyak itu adalah kebiasaan pada waktu itu yang mencerminkan pengobatan medis. Dengan kata lain saudara, ayat ini Yakobus tidak menyangkali bahwa ketika orang sakit, orang itu perlu obat. Orang itu perlu tindakan medis saudara. Tetapi kenapa dia tambahkan kemudian dan doakan orang itu? Lalu kalau saudara baca menyeluruh saudara, kalau orang itu sakit disembuhkan, kalau orang itu berdosa, dosa itu akan diampuni. Saudara, dengan kata lain bisa jadi pada waktu itu ada orang-orang yang mengunjungi orang sakit hanya mengoleskan minyak tapi tanpa doa. Tanpa doa. Saudara, dengan kata lain waktu kita berdoa Allah itu sedang membukakan sebuah realita. Ternyata ketika orang sakit kemungkinan sakit fisik yang dia alami itu penyebabnya adalah sesuatu yang tidak terlihat di dalam dirinya. Saudara. Ada sesuatu yang mungkin dia alami, dia tahan menjadi beban emosinya di hadapan Tuhan. Atau mungkin karena dosa tertentu yang membebani hidupnya. Saudara. Sebab itu para penatua itu diminta untuk berdoa. Doa itu akan mengungkapkan realita yang sesungguhnya. Doa itu membuat kita menjadi tidak tahan ada sesuatu yang memang harus kita akui di dalam diri kita. Atau mungkin begini, penyebabnya bukan dosa, bukan sesuatu yang di dalam. Betul-betul itu karena penyakit fisik. Tetapi saudara, bukankah kita pernah punya pengalaman waktu kita sakit secara fisik? Sakit itu juga mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita, bukan? Pikiran kita dipengaruhi oleh sakit kita. Sebab itu kita harus berdoa supaya sakitnya disembuhkan dan kita tetap bertahan di dalam diri kita. Saudara, Yakobus melanjutkan dengan berkata begini, doa orang benar besar kuasanya. Ada penafsir Alkitab yang berkata begini, ayat ini bisa disalahartikan seolah-olah doa kita bisa mengubah kehendak Tuhan. Sebab itu di dalam bahasa aslinya katanya begini, harusnya diartikan doa yang di-energize, doa yang digerakkan oleh Tuhan, efektif, besar kuasanya. Ayat ini tidak bisa diartikan bahwa kuasa doa terletak pada orang benar. Kuasa doa terletak pada diri Allah. Kuasa Allah lah yang memberikan hasil pada doa kita. Tetapi orang yang hidupnya dibenarkan oleh Kristus dan yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah orang yang di dalam dirinya kuasa Allah itu menjadi nyata. Doa dari orang-orang seperti inilah kuasa Allah itu dinyatakan. Saudara, Tuhan itu tidak meminta kita berdoa agar dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih tahu apa yang kita perlukan, saudara. Dia meminta kita berdoa supaya kita tahu siapa dia. Allah yang hadir, mendengar, dan bekerja dengan kuasanya. Itu yang terjadi. Saudara, suatu hari mama saya dan istri saya bertengkar, saudara. Mantu dengan mertua. Ada yang mantu dan mertua tinggal serumah. Apa yang terjadi? Enggak selalu damai, betul? Kadang ada Ukraina dan Rusia di dalam rumah. Saudara, satu hari ada istri saya di sini, saudara. Istri saya diem-dieman. Hari pertama diem, hari kedua diem, hari ketiga diem. Enggak bicara sama mama saya. Saya pikirkan ini Tuhan Yesus aja hari ketiga bangkit, bukan? Ini kok suasananya masih di dalam kubur. Seperti khotbah Hendrikus kemarin ya. Ini 3 hari saudara, gak ngomong-ngomongan. Dan waktu itu rumah saya kecil saudara ya. Mirip kayak apartemen lah. Aduh, bayangkan saudara, mondar-mondir pasti ketemu. Tapi diem-dieman. Lalu saya tanya sama istri. Sel, kenapa diem-dieman sama mama? Tanya sana sama mamamu. Ya udah, saya masuk ke kamar mama. Saya tanya, "Ma, kenapa diem-dieman?" Tanya sama istrimu.
Pusing saudara. Betul nggak Bapak-Bapak? Ada amin? Pisahkan mertua dan istri. Bukan ya? Nah saudara, lalu kemudian saya ngomong ke Sela begini, Sel kenapa? Itu mamamu tuh, juicerku tuh dihina-hina. Nah saudara, Sela itu punya alat juicer, peninggalan mamanya, warisan mamanya. Itu bukan hanya sekedar juicer, tapi ada nilai-nilai sejarah di dalamnya. Ya, ada nilai kasih di dalamnya. Waktu mama saya, tapi memang agak susah pakainya saudara. Jadi mama saya mau bikin jus, susah sekali. Dia bilang ini kalau nggak berguna, buang aja. Waduh, hati-hati saudara ya, kalimat itu bisa menceritakan hal yang berbeda gitu. Jadi istri saya kemungkinan tersinggung dengan hal itu. Saudara saya bilang ke mama saya, udahlah minta maaf sama Sela. Kalau mama salah. Mama kan lebih lama jadi orang Kristen daripada kami semua kan? Ya kan? Lalu mama saya jawab begini saudara. Tidak ada ceritanya mertua minta maaf sama mantu. Saudara saya kesel, saya bilang sama mama, kalau nggak ada ceritanya, hari ini kita buat. Kan saya pengkhotbah, bisa bikin ilustrasi bukan? Mama saya bilang nggak mau. Saya bilang saya tuh dulu nggak mau perkelainan di gereja saudara gara-gara apa? Gara-gara orang Kristen kayak mama lah puluhan tahun ke gereja ibadah doa tapi nggak pernah berubah saya bilang. Saudara saya kesel ngelihat dua wanita yang berdosa ini. Ya Tuhan kenapa kau tempatkan mereka serumah? Saya saya lihat jam udah terlambat ini saya mau pergilah ke rumah. Pergi ke kerja begitu saudara. Lalu saya panaskan mobil, di dalam mobil. Rasanya Tuhan gerakan hati saya untuk berdoa. Saya bilang Tuhan tolong, ini keluarga pendeta, malu kalau jemaat tahu. Tuhan tolong letakkan damai-Mu di rumahku. Sudah doa yang singkat. Sudah gak lama istri saya itu ketok jendela mobil dan bilang begini, kok matanya udah berair, kok ayo kita doa. Waktu itu Kasia masih kecil saudara. Saudara saya masuk ke dalam, saya panggil kalau belum bisa saling memaafkan, ya sudah kita berdoa. Ya. Karena saya tahu saudara, istri saya juga bilang begini, awalnya saudara, dia bilang begini, saya kalau mau minta maaf, di sini dulu baru plong, di sini plong baru bisa begini. Kalau di sini belum plong, saya belum bisa begini. Betul ibu-ibu? Saudara, waktu berdoa ternyata Tuhan bekerja. Lalu kemudian kami duduk di ruang tamu dan kami berdoa berempat. Saya, istri saya, mama saya dan Kasia waktu itu. Setelah saya berdoa saudara ya, waktu berdoa mama saya nangis. Ya, lihat mama saya, adik saya, istri saya nangis, anak saya juga ikut nangis. Setelah berdoa saudara, amin, mama saya dan istri saya pelukan kayak Teletubbies. Dalam hati saya begini saudara, nggak dari tadi begitu kan ya. Saudara, apa yang terjadi di dalam rumah tangga saya, di dalam keluarga saya, bisa jadi juga terjadi dalam keluarga saudara, betul? Ini peristiwa sehari-hari yang bisa datang begitu saja. Peristiwa kecil ini kalau tidak dibereskan bisa meningkat, bisa eskalasi, bahkan ada permusuhan dalam keluarga, betul? Iya, cerita di dalam keluarga yang begini bisa jadi drama Korea, saudara. Berseri-seri, bertambah lagi tindakan saling menyakiti satu dengan yang lain, saudara. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan memberikan sebuah solusi yang mungkin secara manusia tidak bisa kita kerjakan. Doa itu mengubahkan, doa itu memulihkan, doa itu menyembuhkan yang terluka. Doa itu bisa membawa kita melakukan apa yang Allah kehendaki dan bukan apa yang kita kehendaki. Itulah yang terjadi di Taman Getsemani waktu Yesus berkata begini, jangan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Yesus itu teladan kita. Sebab itu saudara, saya mendorong jemaat semua, kita semua, luangkanlah waktu 10 sampai 15 menit bicara padanya di pagi hari.
Waktu bangun di pagi hari luangkanlah waktu 10 sampai 15 menit. Waktu yang mungkin lebih sedikit daripada saudara lihat sosial media. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan di pagi hari 10 sampai 15 menit saja. Saudara 1 bulan saudara konsisten dengan hal ini. Nanti di persekutuan doa onsite saudara bisa bersaksi. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan ubah. Saudara tanyakan dalam hal apa? Dalam hal apa saudara? Saya perlu menjadikan doa sebagai respon pertama. Bukan yang terakhir. Apa saya punya juga komunitas atau teman rohani untuk saling mendoakan. Spiritual body. Itu yang saya kerjakan hari ini bersama dengan Pendeta Hendrikus dan Pendeta Cheng Lison. Tiap hari kami mengirimkan pokok doa. Seperti saya berdoa hari ini, saya sudah minta mereka berdoa juga untuk saya, saudara. Itu namanya spiritual body. Saudara, ingatlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam doa. Karena melalui doa kita mengenali hadiratnya. Merasakan kasihnya. Dan menyaksikan karyanya yang nyata dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, lelah, takut atau kecewa. Mungkin Anda bergumul sudah lama, terlalu lama bergumul sendiri. Jangan menunda lagi Tuhan memanggil Anda untuk kembali kepadanya lewat doa. Datanglah seperti Elia yang juga manusia biasa. Doanya mengubah langit. Jika ia bisa mengalami kuasa Allah melalui doa, kita pun bisa datang kepada Tuhan. Saya berikan waktu sudah berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami kembali, penting sekali. Menjadikan doa itu sebagai center, sebagai pusat dalam kehidupan kami. Karena waktu kami berdoa, kami membawa diri kami berhadapan dengan Tuhan. Merasakan Tuhan yang hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau curahkan kegerakan doa di gereja ini. Sehingga ya Tuhan, doa menjadi pusat, menjadi center dari semua kegiatan yang kami lakukan. Baik itu di gereja ini maupun dalam keluarga kami. Di dalam kehidupan pribadi kami. Sehingga sekali lagi Tuhan, kami menjadi orang-orang yang melihat lagi bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.